Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni dengan NIM 24650172 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman Java pada bab 6, pada slide ke-6, ke-8, 10, dan 14. Langsung saja pada slide ke-6 ada kelas polymorphism. Kelas ini berisi dua metode bernama sama, yaitu cetak, tetapi beda parameter. Di sini ada metode tanpa parameter. Metode ini mencetak karakter tanda ini sebanyak 10 kali karena tidak ada parameter karakter. Default yang digunakan adalah tanda yang ini. Kemudian pada metode dengan simbol parameter, metode ini mencetak karakter apapun yang dikirim melalui parameter dengan menggunakan kata perintah yang ini. Kemudian masuk pada kelas main poly. Di sini membuat objek, yaitu objek over poly digunakan untuk memanggil metode cetak. Dan untuk memanggil metode cetak tanpa parameter bisa menggunakan kata perintah yang ini. Dan kemudian untuk memanggil metode dengan parameter menggunakan kata perintah yang ini. Dan untuk melihat outputnya, langsung saja kita merunningnya. Dan untuk hasil runningannya itu yang ini. Baik, berikutnya pada slide ke-8, yaitu ada kelas hewan. Kelas hewan adalah kelas induk atau parent class. Dalamnya terdapat dua metode, yaitu pertama ada metode makan yang menggunakan kata perintah hewan makan. Kemudian ada metode berburu yang dimana menggunakan kata perintah hewan berburu. Kemudian kelas singa. Kedua kelas ini extend hewan, artinya mewarisi semua metode dari hewan. Kelas singa dan kelas harimau, keduanya memakai override untuk mengubah perilaku metode dari kelas induk, sehingga metode makan dan berburu akan mengikuti versi masing-masing. Baik, selanjutnya kelas poly, di mana ada metode coba menerima parameter bertipe hewan, bukan singa atau harimau. Contoh polymorfismenya yaitu X bisa berisi objek singa atau objek harimau, tapi tetap diperlakukan sebagai tipe hewan. Kemudian masuk pada fungsi main. Di sini terjadi polymorfisme dasar, di mana ada dua variabel, yaitu variabel S bertipe hewan, tapi berisi objek singa. Kemudian variabel H bertipe hewan, tapi berisi objek harimau.
saat diberikan ke coba, di mana coba S menjalankan makan dan berburu milik singa, dan pada coba H menjalankan makan dan berburu milik harimau. Kemudian, masuk pada polimorfisme dalam arai. Arai hewan bertipe hewan tetapi isinya campuran objek, yaitu hewan singa dan hewan harimau. Ketika dipanggil, coba hewan 0 yaitu singa dan coba hewan 1 yaitu harimau. Dan untuk melihat outputnya, langsung kita running saja. Nah, di sini hasilnya singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Baik, lanjut pada slide ke-10, di mana di sini ada kelas singa. Kelas ini memiliki dua metode, yaitu makan, di mana kata perintahnya singa makan, dan kedua metode berburu menggunakan kata perintah singa berburu. Kemudian di kelas harimau, sama seperti kelas singa, hanya outputnya berbeda. Kemudian langsung pada kelas poli. Di kelas poli ada dua metode coba, tetapi dengan parameter berbeda. Ini disebut overloading, yaitu beberapa metode menggunakan nama yang sama tetapi tipe parameter berbeda. Jadi, jika kamu memanggil coba S, yang dipakai adalah metode coba, yaitu singa X. Dan jika kamu memanggil coba H, yang dipakai adalah metode coba harimau X. Kemudian pada fungsi mainnya, di mana program membuat objek S dari kelas singa dan objek H dari kelas harimau. Dan ketika kamu memanggil coba S, maka memanggil makan dan berburu milik singa. Dan ketika kamu memanggil coba H, maka memanggil makan dan berburu milik harimau. Dan untuk melihat outputnya, kita langsung saja merunnya. Nah, di sini hasilnya singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Kemudian lanjut pada slide ke-14, yaitu ada kelas manusia. Ini adalah kelas induk yang berisi satu metode umum yang dimiliki semua manusia, yaitu bernafas. Kemudian di interface dosen, interface ini memiliki perilaku seorang dosen. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan implementasi untuk metode, yaitu mengajar. Kemudian interface petani. Interface ini untuk perilaku seorang petani. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini juga wajib mengisi bertani. Kemudian kelas manusia super, extend manusia implement dosen petani. Kelas ini memiliki 3 sifat sekaligus, yaitu mewarisi kelas manusia sehingga otomatis punya metode bernafas. Implementasi interface dosen sehingga harus membuat mengajar dan
mengimplementasi interface petani sehingga harus berbuat bertani. Kemudian kelas manusia super extends manusia implements dosen petani, di mana ada metode bertani, karena menggunakan kata perintah bertani, dan metode mengajar menggunakan kata perintah mengajar. Kemudian di kelas main implement, program ini memiliki 3 metode, masing-masing menerima parameter berbeda. Menerima objek yang bertindak sebagai dosen, dan menerima objek yang bertindak sebagai petani, dan juga menerima objek manusia. Dan pada fungsi main, membuat objek Andi dari kelas manusia super. Dan untuk pemanggilan coba dosen Andi, dia akan menjalankan Andi mengajar. Dan pada coba petani Andi, dia akan menjalankan Andi bertani. Dan untuk coba manusia Andi, dia akan menjalankan Andi bernafas. Untuk melihat outputnya, kita langsung saja merunningnya. Dan di sini hasilnya mengajar, bertani, dan bernafas. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.